Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifni Zulfia. Saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir yang mana diampu oleh dosen Bapak Sofyan Effendi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab Sunan Abu Dawud karyanya Imam Abu Dawud. Biografi Imam Abu Dawud. Nama lengkap Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ah bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan, suatu kota di Basrah pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada usia 73 tahun, yakni tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basrah. Kehidupan Abu Dawud di masa kecil sangat sedikit, sedangkan masa dewasa banyak riwayat yang menyatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal. Pendidikannya dimulai dengan belajar bahasa Arab, Al-Quran, dan pengetahuan agama lainnya. Saat usia kurang lebih 20 tahun, beliau telah berkelana ke Baghdad, dan hingga usianya 21 tahun, beliau bermukim di Baghdad. Hal ini dapat diketahui ketika beliau berada di sana pada tahun 221 Hijriah. Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah dengan lebih intensif untuk mempelajari hadis. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Suriah, Mesir, Irak, Jazirah Arab, Khurasan, Naisabur, Basrah, Rai, Teheran, Herat, Tarsus, dan Kufah. Secara kronologis, tempat-tempat atau kota-kota yang disinggahi Abu Dawud dalam rangka mencari ilmu adalah Irak, Hijaz, Fustat, Yerusalem, dan Syam. Dalam perjalanannya Imam Abu Dawud mencari ilmu, ia berjumpa dan berguru kepada pakar hadis seperti Ibnu Amr al-Darir, Ahmad ibn Hanbal, Al-Qanabi, Muslim ibn Ibrahim, Abdullah ibn Raja, dan Al-Walid al-Tayalisi. Sebagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad ibn Hanbal, Utsman ibn Abi Syaiban, dan Qutaibah ibn Sa'id. Setelah perjalanan studi yang dilakukan Imam Abu Dawud, kemudian ia berhasil menulis salah satu karyanya yang cukup monumental, yakni Sunan Abu Dawud. Banyak ulama hadis yang berguru kepada Abu Dawud sekaligus mengambil dan menyebarkan hadis-hadis yang ada dalam sunannya itu. Di antaranya berguru kepada Imam Abu Dawud ialah Imam An-Nasa'i, Abu Bakar ibnu Abi Dawud, Abu Awanah, Abu Bashar ibn Dasah, dan Abu Salim Muhammad ibn Sa'id al-Jaludi. Banyak ulama yang memuji Imam Abu Dawud dan memberinya gelar zahid, atau mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan waro atau teguh dan tegar dalam mensikapi kehidupan. Ia juga dianggap ulama yang memiliki akurasi yang patut diperhitungkan terutama dalam menerima riwayat hadis. Selanjutnya, identifikasi kitab. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 275 Hijriah. Dalam kitab ini, beliau membagi hadisnya dalam beberapa kitab, dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Adapun rinciannya adalah 35 kitab, 1871 bab, serta 4800 hadis. Tetapi, menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jumlahnya sebanyak 5274 hadis. Namun, perbedaan hitungan tersebut tidaklah aneh, karena Abu Dawud sering mencantumkan sebuah hadis di tempat yang berbeda. Hal ini dilakukan karena untuk menjelaskan suatu hukum dari hadis tersebut, dan di samping itu untuk memperbanyak jalur sanad.
Adapun sistematika penulisan dari kitab ini menggunakan urutan kitab. Untuk isi kitabnya, kitab ini dijadikan rujukan oleh Abu Dawud dalam mengajarkan hadis di Baghdad. Ketika kitab itu ditunjukkan kepada Ahmad bin Hanbal, gurunya, dia mengatakan bahwa kitab tersebut sangatlah bagus. Selanjutnya, pengaruh tokoh dan kitabnya di Indonesia. Al-Khattabi menyatakan bahwa kitab Sunan Abu Dawud adalah sebuah kitab mulia yang belum pernah disusun suatu kitab yang menerangkan hadis-hadis hukum sepertinya. Para ulama menerima dengan baik kitab Sunan ini karena ia menjadi hakim antara para fuqaha yang berlainan dalam kurung berbeda-beda mazhab. Kitab ini yang banyak dijadikan pedoman oleh para ulama Irak, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Abu Dawud jugalah yang pertama kali menyusun kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis hukum. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika kemudian kitab Sunan Abu Dawud ini mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan ulama hadis. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.